Sobat sekalian, benarkah Rudiana satu-satunya otak yang merekayasa kasus Vina dan Eki? Benarkah seorang Rudiana, reserse narkotika waktu itu, mempunyai kekuatan hebat di Polresta Cirebon? Dan benarkah sobat sekalian, kasus Vina Eki ini ada hubungannya dengan barang-barang terlarang? Kita simak sampai tuntas. Begitu mengejutkan, dikuliti habis Rudiana oleh mantan Propam tahun 2009. Sekali lagi, dukung terus channel ini untuk kita update informasi dan berita, dan kita sajikan kembali melalui analisa dan reaksi kepada sobat sekalian. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Dukung terus channel ini agar kita terus bisa mengupdate informasi-informasi dan berita-berita, kemudian kita reaction dan menganalisa, dan kembali kita sajikan kembali kepada sobat sekalian. Baik, sobat sekalian, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Komjen Pol Purnawirawan Pak Ogroseno. Jadi Pak Ogroseno ini selain sebagai mantan Wakapolri 2013 sampai 2014, beliau ini juga pernah menjabat sebagai Kadif Propam tahun 2009. Artinya pengalaman beliau terkait dengan etika kepolisian dan sebagainya begitu cukup mumpuni, sehingga begitu tegas apa yang disampaikan Pak Ogroseno, seharusnya Ibtu Rudiana ini dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan. Bagaimana kasus Vina dan Eki ini bisa profesional dan terbuka dan segera bisa diungkap kebenaran apa yang terjadi, motif sebenarnya meninggalnya Vina dan Eki ini. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ogroseno yang cukup mengerikan sobat sekalian. Pertama, Rudiana ini adalah otak sebenarnya bagaimana cerita yang dikarang, direkayasa sehingga 8 terpidana ini jatuh hukuman. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa polisi Rudiana ini punya kekuatan hebat di Cirebon gitu. Dan seharusnya seperti yang tadi saya katakan, Rudiana ini dicopot dan dinonaktifkan dari jabatannya. Dan kemudian Pak Ogroseno juga meyakini bahwa korban dengan kondisi luka yang sangat sadis ini pasti ada hubungannya dengan barang-barang terlarang. Berarti ini berkaitan dengan tugas yang pada saat itu ditangani oleh Ibtu Rudiana itu. Jadi ini yang menurut analisa kita. Jadi ini yang cukup menarik sobat sekalian, bahwa pernyataan di awal Pak Ogroseno sudah memberikan pernyataan, memberikan penjelasan bahwa kesalahan di awal yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dia sudah membuat pernyataan bahwa menerima kematian anaknya atas nama Eki. Kemudian tidak menuntut dan profesionalitas sebagai anggota Polri dan tanggung jawab sebagai ayah. Ini yang menurut Pak Ogroseno sangat berbeda. Seharusnya dia tetap berusaha supaya pelaku dapat terungkap dengan tuntas dan profesional ditangani oleh pihak kepolisian. Tetapi sementara yang dilakukan oleh Rudiana ini justru hal-hal yang bertentangan dengan pekerjaan mulia sebagai bayangkara. Apa itu sobat sekalian? Dikuliti habis oleh Pak Ogroseno pada saat diwawancarai oleh Uya Kuya di channelnya itu. Pertama, bahwa peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu
Ibtu Rudiana mengambil langkah sendiri dengan timnya di bagian reserse narkotik yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Karena yang menangani ini seharusnya adalah reserse bagian umum gitu. Kemudian yang kedua, waktu pelaporan katanya Pak Ugroseno dengan tegas disampaikan bahwa tanggal 31 Agustus 2016, artinya kejadian tanggal 27 Agustus maksud saya, sudah lewat 4 hari, Rudiana ini baru melaporkan kejadian yang sudah lewat 4 hari. Kemudian yang ketiga, apakah 8 orang ini pelaku atau tidak ketika ditanya oleh Uya Kuya, sebagai pengalaman Pak Ugroseno sebagai Kadif Propam, kemudian Wakapolri, dia menyampaikan kalaupun toh dia bukan pelaku yang 8 orang ini, cara dari awal penangkapan yang sudah dilakukan oleh Ibtu Rudiana ini tidak sah. Karena begitu ada laporan polisi ini menurut Pak Ugroseno, ini di bawah laporan polisi itu selalu diawali oleh dengan kata pada hari ini. Jadi laporan dibuat pada hari ini, bukan pada hari itu. Katanya Pak Ugroseno. Benar ya, ini kan sudah lewat 4 hari. Seharusnya dilaporkan pada saat tanggal 27 kejadian itu, bukan dilaporkan pada tanggal 31 Agustus, sudah lewat 4 hari gitu. Kemudian setelah ada laporan polisi, dimulailah dengan surat perintah penyidikan. Apalagi ada korban jiwa ini katanya Pak Ugroseno. Lah dari surat perintah penyidikan ini, semua itu dianalisa. Semua kemungkinan itu dianalisa. Apakah targetnya jika memang ini pembun yang memang direncanakan, apakah targetnya ini Vina, ataukah targetnya ini Eki, atau memang kenakalan remaja, geng motor itu, semua kemungkinan dianalisa itu. Dan jika pelaku bisa ditangkap, seharusnya ada alat bukti apa yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan, pelaku yang diketemukan ini, apakah pelaku ini pelaku yang sebenarnya. Dan tentu juga harus dibuktikan dengan scientific crime investigation katanya Pak Ugroseno. Dan ini semua sama sekali tidak dilakukan katanya Pak Ugroseno. Hanya dari keterangan-keterangan saksi dan hanya yang dihimpun seolah-olah memang disusun oleh Ibtu Rudiana itu. Seperti Liga Akbar yang diajak ke Polres oleh Pak Rudiana katanya hanya untuk meyakinkan apakah helmnya milik Eki, kemudian jaketnya milik Eki, apakah sepeda motornya juga milik Eki. Nah ini yang menurut Pak Ugroseno, Rudiana ini kan orang tuanya. Seharusnya jika hanya ingin membuktikan apakah helm itu punya Eki, jaket itu miliknya Eki, dan motor yang dikendari itu apakah benar milik Eki, seharusnya Rudiana sebagai orang tua, ayah dari Eki sudah bisa membuktikan gitu. Ini yang menurut Pak Ugroseno aneh. Ngapain juga ngajak Liga Akbar itu? Wong ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri masa tidak bisa membuktikan gitu. Hanya untuk membuktikan apakah itu helmnya, jaketnya, dan motornya itu miliknya Eki katanya. Kemudian yang kedua katanya Pak Ugroseno ini, orang yang terlalu lama dinas di bagian narkotik itu biasanya mempunyai jaringan yang sudah cukup banyak. Biasa disebut sebagai channel. Ada juga informan gitu. Lah, channel ini seharusnya disampaikan Pak Ugroseno bukan orang biasa, bukan orang sipil. Berbeda kalau informan masih bisa orang sipil katanya. Tapi kalau sudah channel, ini harus anggota polisi aktif melakukan penyamaran. Ini yang disampaikan oleh Pak Ugroseno. Lah kemudian sebelumnya sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa
Propam sama sekali tidak menyampaikan pada saat konferensi pers bahwa tidak ditemukan pelanggaran etik kepada Rudiana. Ini menurut Pak Ogroseno cukup menarik. Seharusnya Propam ini tidak menyimpulkan terlalu awal ada pelanggaran etik. Seharusnya Propam ini harus diperiksa juga, katanya Pak Ogroseno. Saking kesalnya juga Pak Ogroseno ini karena banyak kejanggalan dan keanehan. Nah, Propam ini harus diperiksa juga. Nah, padahal Propam ini polisi sobat sekalian. Nah, kalau Propam ini diperiksa, siapa yang meriksa? Pertanyaannya kan begitu. Tapi menurut Pak Ogroseno bisa diperiksa oleh Propam juga. Propam yang lebih baik, katanya Pak Ogroseno, untuk memastikan apakah prosedur yang dilakukan oleh oknum pemeriksa di Propam ini sudah benar atau tidak. Karena memang begitu banyak kejanggalan yang sudah dilakukan prosedur dari awal yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana gitu sobat sekalian. Nah, kemudian Pak Ogroseno juga menyampaikan bahwa seharusnya Rudiana ini dinonaktifkan gitu dari anggota Polri, bukan dipecat. Kemudian tidak perlu ditahan tetapi ditempatkan di datasemen, tetap menerima gaji, kemudian tetap menerima lauk pauk, hanya tidak menerima gaji pokok, bukan gaji pokok, jabatannya gitu, karena jabatannya sudah dicopot begitu. Dan di beberapa kesatuan biasanya, ini yang juga cukup menarik sobat sekalian, pangkat Aibtu itu sudah 20 tahun lebih atau 25 tahun lebih, katanya Pak Ogroseno. Biasanya pangkat yang Aibtu ini orang yang malas untuk sekolah, katanya Pak Ogroseno. Seharusnya pimpinan itu juga harus sadar bahwa hal orang-orang yang seperti ini nyaman di tempatnya, tidak mau sekolah, kemudian tidak mau berubah dari posisi, kemudian untuk melakukan sekolah kembali, ini perlu dicurigai, katanya Pak Ogroseno. Orang yang sudah terlalu nyaman, begitu banyak jaringan, bisa melayani pimpinan, ini yang seharusnya dicurigai oleh atasan langsung, katanya Pak Ogroseno ini. Jadi seharusnya Aibtu ini sudah orang yang dikatakan malas, katanya Pak Ogroseno, untuk sekolah lagi gitu. Karena orang yang terlalu lama itu biasanya terlalu loyal. Menurut Pak Ogro, loyal ini pasti loyalnya sudah loyal negatif, katanya begitu. Nah, kemudian yang kedua, kasus Vina di Cirebon ini seolah begitu kompleks dan luar biasa juga, semuanya diam, katanya Pak Ogroseno. Ini tidak dilakukan, apakah Eki ini benar anaknya Rudiana, tes DNA juga tidak ada itu. Dan yang paling heran lagi menurut Pak Ogroseno, dua anak manusia yang menjadi korban ini, dari Kejari, pengadilannya, bupatinya, semuanya kok diem gitu. Seharusnya pada saat rapat dan sebagainya, ini kasusnya bagaimana, sudah terungkap atau belum, ini sudah lama, sudah berapa tahun. Ada pembicaraan, diskusi-diskusi yang selalu disampaikan ketika pada saat rapat pimpinan-pimpinan ini gitu. Tapi kenapa kok seolah-olah diam, katanya Pak Ogroseno ini. Nah, ini yang menjadi muncul kejanggalan, sehingga Pak Ogroseno menduga bahwa Rudiana ini bisa atau mengenal para pemimpin, para petinggi di pejabat-pejabat ini, katanya Pak Ogroseno. Sehingga sampai belum muncul film itu seolah diam semua gitu. Coba kalau tidak ada film yang viral itu, katanya Pak Ogroseno, ya mungkin sudah terus tidak ada kasus ini bisa dibahas kembali dan bisa diungkap kembali, katanya Pak Ogroseno. Jadi tidak masuk akal, katanya Pak Ogroseno, jika apalagi Rudiana tidak mengenal Aib. Seharusnya
HP ini semuanya disita yang terlibat di situ. HP-nya Vina, HP-nya Eki, kemudian yang lain. Nah ini HP-nya Eki tidak disita katanya. Kenapa tidak disita ini sobat sekalian? Apakah biar tidak ketahuan terkait dengan paling tidak namanya seorang anak, katanya Pak Gurosono, paling tidak sedikit mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ingin dilokalisir, ada informasi yang tidak perlu disampaikan atau diketemukan, kemudian ada kejadian yang mungkin cukup bukti kuat bahwa ini bukan dilakukan oleh si ABC 8 orang ini, entahlah, ini yang seharusnya semuanya disita katanya Pak Gurosono, termasuk HP-nya Eki gitu. Dan saat ini sobat sekalian, kita tunggu saja Bareskrim Polri melalui tim khusus yang sudah disiapkan melakukan pemeriksaan yang cukup maraton, semuanya dipanggil terkait dengan pelaporan keterangan palsu Aib dan Dede ini. Apakah kita tunggu saja ada press conference update terbaru dari hasil pemeriksaan ini, ataukah kita tunggu kabar terbaik, kabar terbaru apa hasil dari pemeriksaan dari maraton yang sudah dilakukan oleh tim khusus Mabes Polri untuk menangani mengungkap kasus ini. Kita ingatkan kembali, Pak Presiden sudah memberikan atensi untuk membuka kasus ini transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kapolri juga nyikapi atensi yang sudah disampaikan Presiden untuk bisa membuka kasus ini seterang-terangnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Pak Kapolri cepat, tegas, buka kasus Vina ini seterang-terangnya, secepat-cepatnya lakukan langkah-langkah publik kembali mempercayai kepolisian, bahwa polisi benar-benar menegakkan keadilan dan memperjuangkan keadilan. Pak Kapolri, kami tunggu update terbaru, apakah kasus Vina ini betul-betul bisa diungkap sebenar-benarnya, apakah Bareskrim Polri melalui tim khusus melakukan pemeriksaan yang seprofesional mungkin. Masyarakat berharap, publik berharap apa yang sudah disampaikan oleh Propam beberapa hari yang lalu, tidak ditemukan pelanggaran etik satu apapun. Mudah-mudahan Bareskrim Polri melalui tim khusus ini betul-betul melakukan pemeriksaan seprofesional mungkin. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.